Serangan bom yang diduga dari pesawat pengintai Israel terjadi di wilayah Gaza Tengah. Serangan itu dilaporkan telah mengakibatkan seorang warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Mengutip KBRI pada 19 Desember, hal itu dilaporkan oleh sumber-sumber Palestina sejak Rabu 17 Desember 2025. Dilaporkan bahwa sebuah pesawat mengintai Israel menembakkan rudal ke persimpangan Al-Samar di jalur Gaza Tengah. Ledakan itu menghantam kawasan permukiman sipil, menewaskan seorang warga Palestina dan melukai lainnya. Adapun saksi mata menyebutkan serangan terjadi tanpa peringatan. Suara dengungan pesawat pengintai terdengar rendah sebelum sebuah bom dijatuhkan. Sebagai informasi akhir saja, serangan ini menambah panjang daftar korban sipil dalam eskalasi kekerasan yang terus menghantam jalur Gaza. Tepat di tengah kebuntuan upaya gencatan senjata dan krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Hamas minta Amerika Serikat bertindak tegas menekan Israel agar membuka jalur bantuan dan tempat perlindungan masuk ke jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Desember, desakan itu dilontarkan oleh juru bicara Hamas Hazem Kashem dalam pernyataannya. Merujuk pada kematian anak-anak di Gaza termasuk bayi di Khan Younis akibat cuaca ekstrim dan minimnya perlindungan disebut sebagai kejahatan Israel. Maka Kashem menyerukan agar Washington memberi tekanan kepada pihak Israel, di mana agar Israel mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata yang telah disetujui pada 10 Oktober lalu. Itu termasuk pembukaan perbatasan dan mengizinkan bantuan serta tempat penampungan masuk ke jalur Gaza. Tak sebatas itu, Kashem juga menyerukan tindakan serius dan nyata dari komunitas internasional, dikhususkan untuk memberikan bantuan ke Gaza sebelum bencana memburuk dan lebih banyak warga Palestina meninggal karena kedinginan, terlebih akibat kurangnya tempat perlindungan dan bahan pemanas. ISIS menanggapi serangan Palmyra, mengakui bahwa serangannya itu telah memberikan pukulan dan menyebabkan kerugian bagi pasukan Amerika Serikat dan Suriah. Mengutip Al Arabiya pada 19 Desember, hal itu diutarakan oleh ISIS dalam komentar publik pertamanya tentang insiden tersebut. Perlu diketahui di awal, militer Amerika Serikat melaporkan bahwa 2 tentara Amerika dan seorang penerjemah sipil tewas tepat dalam serangan terhadap konvoi pasukan Amerika Serikat Suriah di Palmyra pada Sabtu 13 Desember lalu. Juga 3 tentara Amerika Serikat lainnya terluka. Lantas, ISIS dalam artikel yang diterbitkan di saluran telegramnya pada Kamis 18 Desember menyatakan bahwa pembunuhan personil Pentagon Amerika Serikat di Palmyra itu sebagai pukulan bagi pasukan Amerika Serikat dan faksi bersenjata Suriah. Menuduh Amerika Serikat dan sekutunya di Suriah sebagai satu front tunggal yang melawannya, sekaligus menyebut serangan itu hanya simbolis, namun tidak secara eksplisit mengaku bertanggung jawab. Sementara itu, sebagai respons pernyataan ISIS, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut insiden itu mengerikan dan bersumpah akan membalas dendam. Agresi Israel dilanjutkan di jalur Gaza, membuktikan bahwa Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati 10 Oktober lalu. Pesawat-pesawat tentara membombardir Khan Younis dan Rafah bersamaan dengan penembakan artileri dan senapan mesin. Mengutip KBRI pada 19 Desember, kabar ini dilaporkan oleh sumber-sumber Palestina dan terjadi pada Jumat 19 Desember pagi waktu setempat. Rincian serangannya, pesawat-pesawat tentara Israel membombardir daerah Bani Suheila di sebelah timur Khan Younis, disertai menembakkan senapan mesin di daerah-daerah timur kota tersebut bersamaan dengan penembakan artileri. Ditambahkan bahwa kapal-kapal Israel juga melepaskan tembakan hebat di laut lepas Khan Younis. Kemudian di Rafah, pesawat Israel juga melancarkan beberapa serangan udara yang bertepatan dengan tembakan senjata berat.
Kapal-kapal perang mereka pun dilaporkan juga melepaskan tembakan dengan senapan mesin ke arah kapal-kapal nelayan di Laut Lepas Rafah. Perang bayangan diduga masih terjadi antara Iran dan Israel. Terbaru Tel Aviv menuduh warga Rusia terlibat melakukan mata-mata untuk Teheran dan dibayar dengan mata uang digital. Mengutip Al Arabiya pada 19 Desember, kabar itu diumumkan oleh polisi Israel dan Badan Keamanan Internalnya pada Jumat 19 Desember 2025 waktu setempat. Perlu diketahui di awal, konflik terselubung yang telah berlangsung puluhan tahun antara Israel dan Iran meningkat menjadi konfrontasi terbuka pada Juni. Tepat ketika Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di dalam Iran, termasuk melalui operasi yang melibatkan pasukan komando Mossad jauh di wilayah tersebut. Kini otoritas Israel menyatakan telah mendakwa seorang warga negara Rusia atas dugaan spionase untuk Iran, termasuk memotret pelabuhan dan infrastruktur vital Israel atas perintah Badan Intelijen Iran. Polisi menyebut tersangka menerima bayaran dalam bentuk mata uang digital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.